Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Rifani Hansa Salsabila. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai gerak. Namun sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sekarang yuk kita mulai belajarnya. Sebelumnya, anak-anak sudah pernah dengar belum? Apa itu gerak? Pasti sudah sering dengar ya. Tapi sudah tahu belum? Sebenarnya gerak itu apa sih? Kalau belum, yuk simak video berikut ini sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut mengenai gerak. Hai, halo semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Di video kali ini, Ibu akan menunjukkan sebuah peristiwa gerak yang terjadi pada mainan. Nah, dalam peristiwa ini melibatkan beberapa benda nih. Apa aja sih bendanya? Yang pertama ada mainan. Yang kedua ada dua buah penanda. Untuk dapat melihat peristiwa gerak yang terjadi pada mainan tersebut, kita harus meletakkan mainan tersebut pada satu posisi dan pastikan mainan tersebut dalam kondisi diam ya. Jika sudah, kita bisa meletakkan satu buah penanda di posisi mainan tersebut diam untuk dapat mengetahui posisi awal mainan tersebut sebelum ia bergerak. Setelah ini, kita bisa memutar tuas yang ada pada mainan untuk dapat melihat kemana mainan tersebut akan bergerak. Jika mainan tersebut telah berhenti, kita bisa meletakkan penanda kedua untuk mengetahui posisi akhir mainan tersebut setelah ia bergerak. Nah, sekian video kali ini mengenai peristiwa gerak yang terjadi pada mainan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah! Bagaimana? Setelah melihat video tadi, sudah terbayang ya apa yang dimaksud dengan gerak? Atau kalian masih bingung? Kenapa ya benda tersebut bisa bergerak? Lalu mengapa ya benda tersebut dikatakan bergerak? Dan gerak jenis apa sih yang dialami oleh benda tersebut? Supaya tidak bingung, Ibu jelaskan ya anak-anak. Jika kalian amati, benda tadi bisa bergerak karena seseorang memutar tuas yang ada pada benda. Lalu, benda tersebut dikatakan bergerak karena pada awalnya ia hanya diam di posisi awal. Kemudian, saat tuasnya diputar, ia bergerak menuju suatu tempat dan berhenti pada titik tersebut. Oleh karena itu, benda tersebut dikatakan bergerak. Nah, jika diperhatikan juga, benda tersebut mengalami gerak lurus karena ia hanya bergerak pada satu lintasan yang ada. Bagaimana? Sudah mulai paham ya mengenai apa itu gerak? Supaya kalian semua lebih paham lagi, yuk kita simak bersama materi gerak berikut ini. Pembelajaran gerak. Apa itu gerak? Gerak adalah sebuah perubahan keadaan ataupun perubahan tempat yang dialami oleh suatu benda. Suatu benda dapat dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perpindahan kedudukan terhadap benda lain, baik perpindahan yang menjauh maupun mendekat. Contoh gerak dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada berlari.
Saat kita berlari, awalnya kita hanya diam di posisi start. Namun, saat peluit berbunyi, kita mulai bergerak hingga sampai ke titik finish. Yang kedua, ada berjalan. Saat pergi menuju sekolah, awalnya posisi kita ada di rumah. Namun, tak terasa lama-kelamaan kita sampai di depan sekolah. Selanjutnya ada unsur-unsur gerak. Yang pertama ada kedudukan. Ialah letak suatu benda terhadap suatu titik acuan, atau sering disebut sebagai posisi. Yang kedua ada perpindahan. Ialah perubahan kedudukan suatu benda karena adanya perubahan waktu. Yang ketiga ada jarak. Ialah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam waktu tertentu. Bagaimana? Anak-anak semua semakin paham kan mengenai materi gerak yang telah dijelaskan tadi? Setelah ini, Ibu masih mempunyai kegiatan menarik nih yang bisa kalian lakukan di rumah. Apa sih kegiatannya? Kegiatannya adalah melakukan praktikum. Wah, sepertinya seru ya. Semuanya pasti penasaran kan ingin mencobanya? Tapi tenang dulu. Sebelum itu, yuk kita sama-sama siapkan alat dan bahan yang kita perlukan untuk melakukan praktikumnya. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain ada mobil mainan, uang koin, dan juga sumpit. Sudah siap semua ya alat dan bahannya? Kalau begitu, yuk kita coba praktikumnya di rumah. Kalian bisa melakukannya dengan bantuan orang tua di rumah ya. Setelah itu, jangan lupa tuliskan hasilnya di LKPD yang telah Ibu berikan. Nah, setelah melakukan praktikum tadi pasti seru ya, dan pasti semakin paham mengenai materi gerak. Setelah ini, masih ada lagi nih sedikit penjelasan materi mengenai gerak, agar kalian semua semakin paham. Yuk kita simak sama-sama materinya. Jenis-jenis gerak. Yang pertama ada gerak semu. Gerak semu adalah gerak yang bersifat seolah-olah bergerak, atau sebenarnya tidak, karena hanya merupakan ilusi. Contohnya saat kita berada dalam mobil yang sedang melaju, benda di luar mobil seakan-akan ikut bergerak. Padahal hanya mobil yang bergerak dan benda lainnya tidak. Yang kedua ada gerak ganda. Gerak ganda merupakan gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda di sekitarnya. Contohnya, saat ada 3 buah mobil bergerak beriringan, kemudian salah satunya mempercepat kecepatan, maka mobil tersebut melakukan 3 gerak sekaligus, yaitu gerak terhadap mobil 1, gerak terhadap mobil 2, dan juga gerak mobil terhadap bumi. Yang ketiga ada GLB atau gerak lurus beraturan. GLB merupakan gerak suatu benda yang lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap dan stabil. Contohnya adalah kereta yang melaju dengan kecepatan yang sama di jalur rel yang lurus. Yang keempat ada GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. GLBB merupakan gerak suatu benda yang tidak beraturan dengan kecepatan yang berubah dari waktu ke waktu. Contohnya adalah mobil yang sedang berjalan dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba mengurangi kecepatannya dan kemudian berhenti. Pengaruhi gerak. Yang pertama ada bentuk benda. Benda yang berbentuk bundar atau bulat akan lebih mudah untuk bergerak dibandingkan benda dengan bentuk lain. Yang kedua ada ukuran benda. Benda yang lebih berat akan lebih sulit bergerak dibandingkan benda yang lebih ringan. Yang ketiga ada besar gaya. Semakin besar gaya yang diberikan, maka suatu benda akan dapat bergerak lebih cepat. Yang keempat ada gaya gravitasi. Gerakan sebuah benda akan sangat dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi bumi.
Yang kelima, ada permukaan benda. Semakin luas dan semakin kasar permukaan benda yang bergesekan, maka akan membuat benda tersebut sulit untuk bergerak. Yang keenam, ada tekanan udara. Semakin besar tekanan udara yang ada, maka benda akan dapat bergerak dengan lebih cepat. Nah, anak-anak, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Ibu harap kalian semua dapat memahami materi tadi dengan baik ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih semuanya.